Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 10 MIPA 7 akan mempresentasikan tugas sejarah Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh di Indonesia yang beranggotakan 1. Agesia Pramulyani Gesang absen 01, kedua Iza Viola Wahyu Putri Anata absen 19, ketiga Izan Muhammad Nuroyan absen 20. Materi pertama yang akan dibahas adalah lokasi, proses Islam masuk, ekonomi, sistem pemerintahan, sosial budaya, akhir kerajaan, dan peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Pertama, lokasi Samudra Pasai. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Selanjutnya, proses masuknya agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, proses masuknya agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor perdagangan dan faktor perkawinan yang terjadi oleh bangsa Arab dan keluarga kerajaan Samudra Pasai. Dari proses itulah agama Islam yang berada di Kerajaan Samudra Pasai dapat berkembang pesat. Yang ketiga adalah ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai utamanya adalah perdagangan yang dibantu oleh lokasinya yang strategis di ujung Pulau Sumatera dan di tepi Selat Malaka. Selat Malaka saat itu adalah jalur perdagangan laut yang sangat penting yang menghubungkan India, Semenanjung Arab, dan Persia dengan Cina di timur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan Samudra Pasai. Sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dengan pemimpin yang disebut dengan istilah sultan. Istilah modern yang menggambarkan sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah monarki, di mana sultan atau raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Yang kelima adalah sosial budaya masyarakat Pasai. Sosial budaya masyarakat Pasai mempunyai kemiripan dengan pola kehidupan sosial budaya yang ada di Malaka. Dari bahasa yang digunakan dalam kehidupan bersosial. Bahasa yang digunakan di masyarakat Pasai adalah bahasa Melayu. Ketika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia, maka upacara kematian yang mereka selenggarakan identik dengan upacara yang dilaksanakan di Malaka. Selanjutnya adalah akhir kerajaan Samudra Pasai. Akhir riwayat dari kerajaan ini adalah penyerangan Portugis yang memanfaatkan konflik internal yang terjadi. Kerajaan Samudra Pasai akhirnya runtuh sekitar tahun 1500 karena penyerangan yang dilakukan oleh Portugis. Nah, yang terakhir adalah peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Cakradonyo, yang kedua ada naskah surat Sultan Zainal Abidin, dan yang ketiga ada stempel kerajaan. Dan selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang Kerajaan Aceh. Adalah lokasi, sistem budaya, masuknya Islam, peninggalan, sistem pemerintah, ekonomi, dan akhir kerajaan. Lokasi Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Masuknya Islam. Aceh menjadi jalur pelayaran tersebut di dunia lantaran dikelilingi Selat Malaka dan Samudra Indonesia.
masuk keluarnya pedagang dan perjelajah mengiringi masuknya Islam ke Aceh. Maka dari itu banyak sekali kebudayaan atau budaya dari luar masuk ke Aceh, yaitu salah satunya agama Islam. Sistem pemerintahan. Pemerintahan Aceh bersistem kesultanan yang artinya kepemimpinan berada di tangan sultan. Raja pertama Aceh, Sultan Mugayyad Shah. Raja yang membuat Aceh merasakan kejayaan adalah Sultan Iskandar Muda. Sosial budaya. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat mahkota alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Ekonomi Kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumbuh di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat sebab dengan strategis di Selat Malaka. Selain itu, semakin meluasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor perkembangan ekonomi yang semakin maju. Akhir Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mulai terpuruk sejak Sultan Sikandar Tani wafat. Kerajaan menjadi kalang kabut dengan sistem yang tidak lagi tertata dengan baik. Tidak ada lagi sosok pemimpin yang bisa dipilih, sehingga kerajaan mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Selain itu ada pertikaian internal di dalam kerajaan dan masalah itu makin lama makin besar dan pecah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.